Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bil iman wa a'azzana bil islam wa rafa'na bil ihsan. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim amma ba'd. Yang kami hormati Ketua DKM beserta segenap pengurus yang lainnya, yang kami hormati Ketua Panitia Pelaksana beserta panitia-panitia yang lainnya, yang kami hormati dan kami muliakan para guru, para asatidz, para ustadzah, para hujjaj, Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga dengan keberkahan nikmatnya kita dapat kumpul bersama-sama. Salawat beriring salam semoga tercurah pada kita Rasulullah. Insya Allah kita akan sama-sama mendapatkan syafaatul uzma dari beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini, malam ini kita mengadakan acara tawakuf majelis taklim sekaligus Isra Mi'raj. Apa lagi Bu? Itu aja kan? Saya akan coba bertahap memberikan pemahaman kepada Bapak, kepada Ibu, agar tidak ada lagi kata-kata ini kan budaya, mau sampai kapan ibu-ibu senang ke pengajian? Kalau ibu udah di pengajian, anak-anak mau diapakan? Salah ngomong ya. Insyaallah. Ini cuma ngasih penjelasan ya Pak ya, ngasih penjelasan. Oke, baik. Yang pertama tawakuf. Kata-kata berurut saya bikin. Tawakuf itu kalau kita baca Al-Quran ada wakaf tempat kita beristirahat sejenak, mengambil nafas, mengumpulkan tenaga kembali. Bisa baca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam capek Pak. Coba baca Alif Lam Mim. Dzalika al-kitab. Maksudnya tidak Pak? Benar. Berhenti sejenak wakaf. Tandanya kita berhenti mengumpulkan tenaga, memahami apa yang sudah kita baca, lanjut kita amalkan dalam kehidupan. Ini masih wakaf kita waktu. Wakaf yang itu berarti sejenak. Kenapa bisa sejenak? Untuk pertama mengumpulkan tenaga, nanti pasca Idul Fitri bangkit kembali untuk semangat ngaji. Benar. Kemudian nanti apa yang kita sudah pelajari kita amalkan di bulan Ramadan. Yang tadinya rajin ngaji Ramadan, ayo amalkan bacaan Al-Quran. Berapa kali hatam Pak kalau Ramadan? Berapa kali hatam? Bu, berapa kali hatam? Baginda Rasulullah mengadakan sayembara. Kata Rasulullah, wahai para sahabat, siapa yang mampu mengkhatamkan Al-Quran satu malam ini, aku akan jodohkan dengan putriku. Banyak semua sahabat.
Ada satu sahabat Rasul, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yang baca Bismillahirrahmanirrahim, ya Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Begitu. Wajiblah. Sementara sahabat baca semua. Begitu menjelang subuh, habis subuh Nabi bilang, siapa yang sudah hatam? Yang belum hatam? Sayyidina Ali tangan, saya Rasul. Kata sahabatnya, ente tidur. Amin, ente baca perlu 3 kali. Kenapa lebih cepat lebih dulu untuk hatam Qurannya? Kata Sayyidina Ali, apa? Rasul yang bilang siapa yang baca Al-Ikhlas 3 kali sama dengan khatamul Quran 1 menang dapat mantu dia. Tapi yang lakukan bulan puasa menghatam puluh sehari 3 kali hatam. Itu 3 hari 30 kali hatam curang namanya itu. Itu namanya itu curang. Itu tawakuf. Wakaf berhenti sebentar. Tapi tidak menyuruh kita untuk kembali membaca 1 tahun kurang lebih kita ngaji. Bapak ngaji Pak? Ngaji nggak Pak? Ngaji. Kalau ngaji boleh saya tes dulu ya? Boleh Pak? Terusin ayat yang saya baca ya. Apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Bawa Pak. Mak dulu. Wala ya'udhu 'ala ta'amil miskin. Bawa Pak. Alhamdulillah. Benar kan ini Pak? Benar ini. Ibu. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Terusin. Terusin. Saudara nah, balik tawakuf ya. Biasanya jangan santai aja buka, jangan tegang kalau ngambil lebih biar masuk tawakuf itu semua. Nah, yang kedua, majelis taklim. Ini biar paham. Mau sampai kapan? Sama majelis taklim. Baginda Rasul bersabda, "Utlubul ilma minal bahdi ilal lahdi." Belajarlah kamu dari lahir sampai masuk lubang kubur. Sampai kapan tuh? Sampai masuk. Artinya kalau kita punya anak, punya suami, kamu ngaji masukin. Ya Allah. Ini biar paham majlis dia baik ya Pak yang ini. Majlis asal kata bahasa Arab, saya nggak apa kalau kasih tahu situ, kalau nggak detail banget dia paham aja gini. Majlis asal kata bahasa Arab jalasa yajlisu, jalasa duduknya nih, ibu di bawah, bapak di bawah, ini di atas. Ini namanya julus, duduk. Kalau tempat duduk, silahkan ibu yang bapak yang pergi haji, tempat duduk dikenal dengan maq'ad kalau misalnya. Maq'ad kalau ada yang duduk, maq'ad duduk di bawah. Itu bahasa Arab. Artinya orang yang gemar ke majelis taklim mau diangkat derajatnya Bu, Pak. Nih, ke atas yang lebih tinggi, ke atas yang lebih baik. Apalagi ibu-ibu yang dibilang madrasatul ula, orang yang pertama, madrasah pertama untuk putra-putrinya. Betul Bu? Lalu bagaimana kalian bisa mendidik anak? Anak ini coba, anak ini ibu coba bagaimana didik kalau nggak ada ilmu agama untuk iman Islamnya, bagaimana anak kita? Pegang, saya berdua, kamu kecil nangis kan? Tuh. Jadi jelas ibu madrasatul ula, madrasah untuk putra putri ibu wajib hukumnya ibu ngaji. Maka kata Rasul, kalau ilmi dari Allah, fardu wajib, tidak boleh ditolak, harus rajin ngaji sampai masuk lubang kubur. Jelas Bu? Udah gampang jawabannya. Majlis. Cuman beda Pak.
ngajinya orang dulu sekarang zaman saya kecil. Kalau zaman dulu zaman saya ngaji, jujur bawanya kitabnya apa? Fathul Muin, Fathul Qorib, Fathul Wahhab. Sekarang ngajinya beda Pak. Fathul WhatsApp, Fathul Facebook, Hidayatul Instagram, I'anatul TikTok, gurunya Syekh Google rahimahullah. Insyaallah. Coba kayak gitu searching. Ini bapak saya pesan kalau ngaji nih, mau ngaji nih, ibu kalau ngaji jangan sama ini deh. Coba cari guru. Kalau kita ngaji sama guru ketemu ilmunya. Tapi kalau ngaji nggak sama guru dia nggak akan ketemu jalannya. Kenapa? Karena sekarang sudah banyak paham yang sedikit-sedikit menyalahkan kegiatan kebaikan orang lain. Itu naudzubillah, subhanallah. Saya ngajar di kampus Pak. Ngajar di kampus ada seorang profesor mengatakan begini sama saya, Ustaz, ya kan agama itu udah sempurna katanya. Ngapain diedit-edit lagi? Dikupas-kupas lagi? Saya bilang, Prof, maaf, pengetahuan ente tentang agama sudah sempurna belum? Belum. Ya sudah. Makanya kalau bicara, kalau mau tanya, agama yang sempurna, pemahaman kita, pengetahuan kita belum sempurna, maka kita perlu ngaji. Man salaka tariqan ila al-ilmi sallallahu tariqahu ila al-jannah. Siapa yang mau jalan ke majelis ilmu, dia akan jalan ke surga Allah. Amin insyaallah. Tuh. Tidak sama orang yang berilmu, orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Makanya kalau ngaji, apalagi ibu, Senin ngaji, Selasa ngaji, Rabu ngaji, Kamis ngaji, Jumat ngaji, mau sampai kapan? Sampai masuk lubang. Salawatan gimana nih ibu? Banyak kesalawatan. Ya bu ya. Isinya masuk apa aja nih? Zikir. Ada tahlil, ada tahmid, ada takbir, ada doa, benar kan? Baca maulid, apa lagi? Pak, ada kajian ilmu, kajian agama supaya paham ilmunya. Ini muskil banget sih pengajian. Orang mana sih? Orang mana bu? Ibu yang mulai dan saya. Tuh, ini dia. Jadi biar paham, kita mau diangkat, mau diangkat. Ini tempat ini nih. Kalau tempat duduk yang ada di bawah, maket namanya. Kalau kita ke Makkah, ke Madinah, itu masih sama. Maket itu tempat duduk. Tapi kalau ini adalah dibilang majlis. Dalam kamus bahasa Arab bukan majlis, masjid sebenarnya. Tapi kita dengan majlis dan masjid biasa seperti itu. Kalau yang tahu atau sama dengan niat puasa. Kalau kita nggak belajar, banyak salah. Coba niat puasa. Nawai itu barang 2, 2, 3 nawai. Terus ulang nafal di syahri. Terus kalau yang Ramadan korban Filipin di TV. Kalau yang bagi Ramadan korban upin-ipin di TV itu. Kok itu Ustaz? Ya, baik. Ini kata-kata Ramadan idof dengan kata sebelumnya. Nawaitu shoma ghaib an ada di bawah sini mana tuh? Bawah fardi di bawah juga kan? Syah. Berarti di mana? Ramadan. Harusnya Ramadan. Paham ya? Ramadan. Tapi kita nggak enak Ramadan. Ramadan aja. Ramadan. Sama orang lihat ibu kalau bapak kalau buka puasa apa yang dibaca? Pak, sing ando kalau buka puasa apa yang dibaca? Apa yang dibaca kalau mau berbuka puasa apa yang dibaca? Korban Filipin lagi. Korban Filipin lagi tuh. Itu doa setelah berbuka puasa. Yang benar ketika kita berbuka puasa, tek. Di udah mau dipukul. Tangan kita kan jam 12 tuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau makan Allahumma barik. Setelah hilang haus dan hilang lapar, baru Allahumma laka sumtu wa bika amantu, itu baru dibaca. Makanya jangan ada bunyi dulu Pak. Ini dulu udah kayak dua dari bunyi itu ya, coba ya. Nah, kenapa? Silakan buka dalam kitab berbagai macam kitab, sampai ada kitab Tabiqul Ghafirin, ada dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilur Rasyad, itu dijelaskan doa ba'da berbuka puasa, dijelaskan setelah hilang haus kita, setelah hilang rasa lapar kita, baru kita baca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, balik majelis taklim. Nggak sama antara orang yang paham dengan orang yang tidak paham. Jadi kalau ibu ngaji, satu datang bapak ngaji, datang ke ilmu, satu kebodohan bapak hilang, kebodohan ibu hilang. Bahkan banyak rahmat-rahmat Allah, dapat naungan para malaikat yang sudah mencelupkan saya di tengah lautan. Setiap kepakan ribuan rahmat untuk orang yang hidup di majelis ilmu. Itulah keberkahan orang yang ngaji. Aneh banget kayak gitu. Makanya kalau kita ngaji itu kayak gitu tuh, ngaji ini jangan ngaji betul nih, belajar. Kan kalau orang ngaji ada macam-macam. Ada yang ngaji ngaji sambil gender. Ya Bu, giler, ngaji sambil giler. Dan tidur, ada tuh macam-macam. Baca tuh apa yang diajar sama guru. Ilmunya biar tangkap. Kenapa? Di majelis ilmu itu banyak ilmu-ilmu yang kita dapat, bahkan ada ukhuwah, ada silaturahmi yang kita cari yang mendatangkan kebahagiaan. Jangankan duduknya, jalannya saja sudah terhitung pahala, duduknya terhitung pahala, dengan ilmu ngaji sudah berpahala, makan baru ada pahala. Banyak pahala yang diberikan oleh Allah untuk kita orang-orang di majelis ilmu. Belum kita belajar sholawatan. Ibu bukan sholatan itu, sholatullah salamullah. Ibu sholat bu, sholat. Sini tadi saya cacat kalau sholat. Ala toha rasulillah, sholatullah salamullah. Ala yasin, alhamdulillah. Sarok, mirok, inam, yang sering ngaji datang bersiang gitu ya. Biasa dulu. Coba ibu udah baca sholawat ayo, mas saya bareng ya bu ya. Mau bu? Ayo, ayat hafal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha. Bisa? Wa itu berita yang datang kita gembira, kita senang buat dia. Terus selalu kesenangan kegembiraan datang kepada dia. Tuh, selalu kesenangan kegembiraan yang datang kepada kita kalau kita rajin baca sholawat itu. Apa bu? Apa? Kita catatin ya bu ya. Kita catatin deh. Kalau catat itu sholawat. Balik ke majelis ilmu lagi, majelis taklim, majelis ilmu yang biasanya kita isi dengan pengajian. Ayo, kalau di Tanjung Barat tempat saya tinggal, alhamdulillah banyak majelis taklim yang subur tubuh. Alhamdulillah bertambah cicilan seragamnya. Bertambah itu yang namanya cicilan tiap bulan seragam. Wih, kok semangat semua. Ada arisan. Belum dagang kaca, dagang motor. Bawaan di Tanjung Barat, Anjung Barat, bukan di sini. Di sini mah insya Allah sama.
Hah? Ya maaf Bu, saya nggak gitu, saya masih aja nyenggol. Kabarnya itu nggak apa-apa Pak, kasih semangat. Ada pahalanya Pak kalau ngasih istri. Bu, ini bakal seragam. Kalau kita itu seragam ibu sama kita Pak, Bu, kalah. Tahu nggak kerudungan? Sama kayak ada kerudungan di rumah tuh. Bajunya warna ini, kerudungannya warna itu. Biar matching katanya. Biar matching katanya tuh. Kerudungan. Itu kerudungan tahu nggak? Kalau kita itu lebih di atas 30 kerudungan. Ibu kita punya. Karena rajin, itulah bukannya ngaji. Kerudungan ya Bu ya. Ada yang sekali pakai ceplok, ada yang dipakai begini ya Bu ya. Diputul. Ada yang pengaji pakai kerudungan sakaratul maut, tahu nggak Bu? Yang di leher tuh. Itu kalau ada tuh pakai ayu orang hajatan tuh Pak biasanya tuh. Itu kalau pakai kerudung sakaratul maut saya bilang tuh, diikat di leher. Bisa kayak bener, coba itu ikat atau jangan mati gitu. Tuh gampang tuh. Ingat apa Bu? Sampai kita aja tiba sampai masuk lubang kubur karena semua kaifiat syariat agama harus dengan ilmu. Sekarang sudah banyak orang-orang yang menjalani syariat agama minim ilmunya. Contoh kecil. Ketika ada meninggal dunia, ketika kita menyingkap wajahnya, kalau jenazahnya laki-laki, maka ibu tidak boleh membuka matanya, buka mukanya. Kalau jenazahnya perempuan, bapak nggak boleh buka tuh jenazah tuh. Buka tuh ada mukanya, ada doa itu. Baca doa apa tuh doanya tuh? Satu, yang kedua, ketika misalkan mau menguburkan jenazah mau tangkap ada doanya, yang di bawah ada doanya, bahkan sampai pembaculan pertama masuk lubang itu ada doanya. Tapi karena kita nggak ngaji kurang apa, kadang-kadang kurang perhati. Ini guru kita udah ngejelasin, kita nggak ngapalin. Sama, saya punya majlis Izzatul Ummah, banyak santri pada ngaji, diajari doa sampai tuntas, sampai bagaimana cara ngurus jenazah. Begitu tanya paham, ingat kagak? Pahamnya di mana nih? Santri saya kayak gitu tuh, banyak kan? Gua ada dua tuh. Kalau punya anak perawat boleh gitu. Ya promosi gede itu. Kalau yang belakang putra saya yang nomor 2, dominan 1. Jadi alhamdulillah tuh kita udah ini. Kebanyakan mereka ngaji ini nggak paham. Ini jenazahnya laki-laki, kenapa ini dibuka? Jadi kok, masa Allah misal kayak gitu tuh. Begitu buka, lihat wajahnya itu ada doanya. Minta ini, misalkan Allahumma ya nisabul liwa'id wa ya wa'adul laysa bil ghaib adis wahdatana wa wahdatahu, laki-laki. Warhamu ghurbatana wa ghurbatahum, walakinhu birahmatika ya rahman rahimin. Tuh, Allahumma ftah abwaab as-sama ya Rabb lirruhil marhum bulan baru tutup. Kita lihat di mana Pak? Kita singkat, ngaku-ngaku doang, tutup lagi. Kalau kita ngaji, kita tahu di belakang kita tertawa di belakang jenazah. Apa hukumnya? Allah benci orang yang bertakziah, orang yang kematian, lagi duka, mayat di dalam, kita di luar, kita tertawa. Allah benci sama kita. Makanya diajar itu. Ada jadi manusia ilmu nih. Makanya kalau ngaji gua buka kitabnya apa? Di kitabnya ini apa Pak Tulwasa? Apa Bidayatul Facebook? Apa terserah ada ya. Itu. Tapi jelas tidak ada kitab itu. Yang ada kitab-kitab fikih-fikih kayak Irsyadul Ibadillah Sabil Rasul. Ada lagi Fathul Mu'in, ada lagi Fathul Bari dan sebagainya. Bahkan fikih-fikih menjelaskan bagaimana. Itu kalau kita ngaji sampai kapan pun tak akan pernah habis ilmu yang kita kaji dan kita pelajari. Tuh, 2, tawakal dan majlis. Ada permintaan Isra Mi'raj. Ngebahas Isra Mi'raj itu Pak. Kalau saya coba usaha bahas Isra Mi'raj, nggak kelar sampai jam 3 pagi. Kuat Pak? Buat nggak? Saya nggak kuat.
Isra wal Mi'raj. Lihat kata-kata kalimatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, saya bahas subhanallah, maha suci Allah. Kalau bahas itu saya jauh-jauh. Ini maha suci Allah, kebesaran Allah ketika akan memberangkatkan Nabi Isra wal Mi'raj. Ayo kita lihat, kita kupas awalnya saja. Isra wal Mi'raj itu kejadiannya 10 tahun setelah kenabian. 10 tahun masa kenabian baginda Rasulullah SAW. Kenapa ada terjadi Isra Mi'raj? Ini awal. Yang pertama, ketika baginda Rasulullah SAW ditinggalkan paman Nabi. Siapa paman Nabi? Abu ya. Ini paman Nabi meninggal. Ini paman Nabi tameng beliau di luar, Bu, Pak, di luar. Kalau ada orang yang mengucapkan baginda Rasul, kata paman Nabi apa? Hei warga, hei semua, siapa yang berani menyakiti ke aku punya keponakan, langkahi dulu mayatku. Itu paman Nabi. 2 bulan setelah itu istrinya meninggal. Siapa istrinya? Siapa istrinya? Sayyidatina Khadijah meninggal. Istri baginda Rasul yang namanya Sayyidatina Khadijah Kubra itu ketika baginda Rasul ada masalah di luar, ada masalah di medan dakwahnya, begitu pulang ini istrinya, penenangnya, pengadunya yang membuat antara baginda Rasul ini Siti Khadijah. Ini istri yang soleha. Laki ada masalah di luar, pulang dibikin adem, dibikin tenang. Bapak gimana, Pak? Bapak punya masalah di luar, begitu pulang apa? Ya demi kambingnya. Paling kalau kata tinggi orang tanya berat, dasar laki goblok. Ibu goblok gimana? Tuh, baginda Rasul kalau ada masalah di luar, tamingnya itu ada pamannya, masuk belum ada masalah, ada istri yang soleha yang menempatkan hati baginda Rasulullah SAW. 2 orang yang meninggal pada masa-masa 10 kenabian, baginda Rasul galau. Wah, kalau pikirannya, ayo baginda Rasul melihat itu. Ada yang dibilang itu di Taif, Bani Thaqif, baginda Rasul pengen hijrah ke sana, pengen dakwah di sana. Karena di kota Makkatul Mukarramah baginda Rasul dakwah itu dicela, dihina, dicaci maki. Akhirnya apa? Kata Rasul, mudah-mudahan ini ada satu Bani Thaqif di Taif, mudah-mudahan bisa menerima dakwah, kata baginda Rasulullah. Akhirnya apa? Sampai ke Taif di Bani Thaqif itu baginda Rasul bukan hanya mendapatkan cercaan, bukan cuma hinaan secara tidak langsung, tapi langsung fisikis yang disambit oleh Bani Thaqif sampai berdarah baginda Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Tambah galau baginda Rasul, tambah kacau. Allah lihat, Allah sayang sama Nabi Muhammad. Akhirnya kata Allah, ya Jibril, ini kekasihku Muhammad Rasulullah sedang galau, ajak dia hiling-hiling, ajak jalan-jalan, ambil tubuh asal kata pun kilat, jadi berangkat seperti kilat, cepat. Gak usah bahas yang jauh. Dari kejadian ini, apa yang baginda Rasul dapatkan ketika kita ada masalah, ketika kita bersandar kepada manusia, sebagaimana baginda Rasul bersandar kepada paman dan istrinya. Kalau ini sudah tidak ada, maka tidak ada lagi pelindung tameng untuk baginda Rasul. Hanya Allah yang akan berikan pertolongan baginda Rasulullah SAW. Oleh karenanya, pelajaran kita malam hari ini, ibu dan bapak tidak usah lagi mengharap apa-apa kepada sama manusia. Itu harapan kita hanya kepada Allah. Jelas kayak gitu. Baginda Rasul berdoa, ya Rabb,
Itu malaikat Jibril kesel banget itu. Sampai mau dicabut itu mulu boleh tiba di kembali sakit. Tapi Rasulullah jangan ya Jibril, jangan. Nah, ini asal mula terjadi Isra Mi'raj. Artinya apa? Kalau kita bersandar kepada manusia, itu kita minta kepada manusia, itu ada masanya, ada selesainya. Tapi Allah tidak ada masa dan tidak ada waktunya. Jadi ibu kalau nggak punya belanja, minta sama Allah. Teriak doa, ternyata kuping lagi. Ya Allah, gimana nggak punya duit? Mau? Teriaknya kuping suami. Ngomongin kuping suami nih, ya Allah, ujung-ujung punya duit, gitu tuh. Nah, suaminya kan dengar tuh. Allah kabulin tuh, itu minta tuh, gitu. Oh, Gak apa-apa kita sama Allah. Nanti Allah kasih rezeki lewat anak, lewat suami kan gitu kan. Ada rezeki yang Allah kasih. Artinya Isra itu satu, sandaran kita hanya kepada Allah. Satu. Makanya kalau kita minta kepada Allah. Jangan sekali-kali kita minta sama orang-orang yang bukan pada haknya. Seperti kahin dukun-dukun yang sedang berlebaran. Dukun. Kadang-kadang menyewa dukun disuruh kelapa hijau, beli padi, kaca, tulisin Bismillah, tempel depan rumah biar ngapa? Biar jelek ke rumah. Kaca padi, ya Allah. Banyak kayak gitu. Hilang semua. Tidak ada musik, tidak ada musyrik pun tidak pada Allah. Kalau sudah musik sudah awas kita, iman kita sudah bergeser. Ini kejadian strategi cuma satu. Lalu hasilnya apa Ustaz? Hasilnya hasil isosok. Singkatnya, ketika Allah perintahkan sholat, berapa waktu yang pertama? 50 kali sampai Nabi Musa alaihissalam, ya Muhammad, apa yang kau dapatkan dari Allah? Aku diperintahkan sholat 50 waktu. Minta diskon. Alhamdulillah. Minta kurangin. Akhirnya turun singkat waktu sampai turun dengan sampai itu sudah 50 waktu, turun sampai 20, 30, 20 sampai turun ke arah 5 waktu. Kenapa? Anggapan para nabi sebelumnya terus Nabi Musa alaihissalam mengatakan umat Muhammad takkan sanggup sholat 50 waktu dalam satu hari satu malam. Ternyata prediksi Nabi Musa alaihissalam benar. Sekarang sudah banyak orang yang tak sholat padahal cuma 5 waktu. Betul Pak? Betul Pak? Kira-kira nih, kalau kita dikasih 20 waktu gimana Pak? Ayo coba. 50 waktu sholat juga dah. Nah, ini sampai digambarkan apa kita Rasul kalau kita sholat 50 waktu itu, 5 waktu sama dengan 50 waktu sholat. Ada yang bertanya sama saya, Ustaz, kenapa kita harus sholat? Baik, kita lihat. Gak usah pakai dalil, gak usah pakai hadis yang lainnya. Cukup dari muadzin yang kumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan? Ada dia. Coba terus. Belum takbir. Asyhadu an la ilaha illallah. Dua kali. Yang paling ketiga. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang keempat coba. Hayya 'alas. Yang azan mama beri bawa sih. Debat. Hayya 'alas shalah. Ayo kita sholat. Ditanya buat apa Ustaz sholat? Dijawab lagi sama muadzin. Apa kata muadzin? Hayya 'alal falah. Ada enggak Pak? Apa falah artinya hayya 'alal falah? Ayo kalau bahasa Indonesia di TV, ayo kita menuju kepada kebenaran dalam kamus bahasa Arab Pak. Ayo kita menuju kepada kesuksesan, keberhasilan, kebahagiaan. Makanya dalam sejarah Abdurrahman bin Auf ini dia pengusaha kambing dan unta.
3 bulan dia pelajari dirinya sholat. Pak, dirinya sholat pelajari sama Abdurrahman bin Auf. 3 bulan dia pelajari tanpa usaha sambil bekerja. 3 bulan dia pelajari dirinya orang sholat. Dia jadi orang terkaya nomor 3 di kota Madinah. Baru dirinya saja, dirinya saja kita pelajari, dirinya bukan yang lain. Belum rukuk, belum sujud, belum tidak. Baru dirinya qiyamnya sholat. Abdurrahman bin Auf pelajari dalam waktu 3 bulan dia jadi orang nomor 3 terkaya di kota Madinah. Setelah 1 tahun dia pelajari qiyamnya, dirinya orang sholat, dia orang nomor 1 terkaya di kota Madinah. Bahkan kuncinya terbuat kunci dari emas dan tidak kuat diangkat oleh 2-3 orang. Abdurrahman bin Auf. Kita 20 tahun sholat Pak. 20 tahun sholat. Hah? Tuh. Makanya ada kata-kata hayyatul falah. Ya tuju kesuksesan, ayo tuju berkebahagiaan, ayo tuju berkeberhasilan. Itu ini kita. Saya mau tanya, ibu seneng gak kalau punya suami berhasil sukses? Seneng gak? Seneng gak? Suami agak seneng kok dimintain dulu ya Pak ya. Tuh, kalau suami berhasil suruh sholat. Suruh. Sholat. Ngapain aja sholat? Allahumma yuhasabu bil 'abdu yawmal qiyamah as-salat. Yang pertama kali akan ditanya, dipertanggungjawabkan di hari kiamat as-salat, sholatnya. Kalau sholatnya bagus semua amal perbuatannya. Sholatnya buruk, maka buruk amal perbuatannya. Kalau orang sudah sholatnya baik, maka bagus akhlaknya. Karena akhlak adalah sifat yang terpuji, sifat yang mulia, sifat yang luhur, yang lahir setelah pendidikan proses ibadah. Kalau orang masih sholat, masih suka kalau ngomongin orang, berarti sholatnya masih hancur. Benar? Kalau orang yang sholat masih suka dengki, suka iri, maka itu sholatnya masih hancur. Kalau masih ada dendam, masih ada marah, berarti sholatnya belum beres. Kalau saya ngajarin, kalau ada orang iri kita tenang, biar ketemu. Ada orang iri kita nih, iri kita nanam. Nggak ketemu kan? Kalau ada orang iri kita tabrakan, kita berantem. Udah kita nanam aja sekalian. Jadi nggak ketemu. Balik sholat lagi sana. Bahkan sholat itu dihukumnya dihukum wajib. Butuh sudah bilang akil balik anak kita. Saya mau tanya sama Bapak nih. Sekarang kita tanya jawab jujur. Pak, kalau subuh rumahnya kebakaran, anak kita bangunin nggak? Bangunin nggak? Kalau waktu subuh rumah kita kebakaran, anak kita apain kira-kira? Wah, kemudian orang-orang gebrak, ayo cari keluar gitu kan? Tapi kenapa ketika anak ibu tidak sholat akan dibakar dalam neraka? Bapak ibunya diem aja. Biarin dah, capek harus kerja, harus kuliah. Tuh, orang Tanjung, Barat, orang Tanjung. Kalau di sini, kamu. Allahu Akbar, kasihan mati. Kan sudah jelas. Kalau orang yang dibilang mendirikan sholat, dia aqamatin, mendirikan agama. Kalau orang yang meninggalkan sholat, dia menghancurkan agama. Kalau orang menghina agama kita marah, cabut golok, kejar kesana kemari, demo segala macam. Tapi ketika anak kita, suami kita, istri kita menghancurkan agama kita, dia mesti bahasa tidak ada kata-kata yang keluar dari kita. Benar? Ayo itu agama dihancurkan sama anak kita. Dia nggak sholat, ngancur agama kita. Kenapa kita diam? Istri kita nggak sholat. Kalau orang perempuan nyumbat, alasannya banyak banget, men sampai 3 bulan. Penyakit itu men. Beneran disuruh tadi. Anak perawan kita bertanya, Neng, sholat Neng.
Ya mak lagi men. Seminggu masih men, 2 minggu masih. Jangan mencret kali. Ayo, siapa yang mendirikan sholat maka dia akan mendirikan agama. Kau tinggalkan sholat, kau menghancurkan agama. Kenapa kita diam saja ketika suami ibu ngancurin agama ibu sendiri? Jawabnya apa, Bu? Buat aku dikasih belanja. Pak, di sini ada nggak istri yang nggak sholat? Ada nggak? Istri yang nggak sholat? Banyak. Kalau banyak istri yang nggak sholat, sekarang ini Islam nih mulai sekarang nih, besok semua banyak nih. Harusnya pada sholat, bangun. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau kita mau ngerjain sholat, kita mau sukses, mau bahagia apa? Itu aja banyak. Ayo deh, coba deh. Sekarang kita pikirin lagi dah. Mau sampai kapan kita meninggalkan sholat? Oh, coba baginda Rasulullah SAW yang sudah dijamin masuk surga, orang yang maksum daripada salah, itu sudah terjadi di surga. Sholatnya nggak pernah berhenti sampai bengkak-bengkak yang lainnya, sama dengan kita. Kalau pagi bengkak di mata kita akan bangun tidur. Benar kayak gitu. Kalau Rasul bengkak kakinya, kalau kita mata kita akan bangun tidur. Udah dijamin, kita belum dijamin surga. Mau kemana? Ayo. Makanya sekali lagi saya pesan, ayo sama-sama saya ngajak, buka mata hati kita, buka mata hati kita lagi. Ayo jangan pernah anggap sepele, anggap remeh masalah sholat. Kita kerjakan sholat dengan sebaik-baik. Jangan lagi tinggalkan sholat. Dah, malam hari ini saya nggak panjang, nggak lebar. Yang pertama sudah jelas, tawakuf sudah paham Pak. Wakaf yang ibu itu waktu berhenti sejenak untuk panjang kemudian hari ya Bu. Majelis sudah paham nih, majelis itu di tempat duduk yang lebih tinggi, kita mau diangkat ke derajat yang lebih baik. Jadi kasih mulia. Kemudian kita masalah Isra udah awalnya aja deh. Nah yang terakhir saya mau pesan banget. Ini bulan Sya'ban, asy'ab dia tasya'abu fi khairin katsir, banyak kebaikan pada bulan Sya'ban. Ayo kita perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia, terlebih lagi pada Allah Azza wa Jalla kita perbaiki hubungan kita dengan sebaik-baiknya. Jangan lagi lalaikan, kita akan menjelang menyambut bulan suci Ramadan. Ayo di bulan Sya'ban ini kita latihan puasa, latihan baca Quran, karena kita akan sama-sama masuk ke jenjang pendidikan di bulan Ramadan nantinya. Jangan lalai, banyak kebaikan dulu di bulan Sya'ban. Nanti ada malam nisfu Sya'ban gitu ya. Makanya kalau bulan Sya'ban tuh demo sama Allah, ya Allah, aku ini terjepit antara bulan Rajab dan Ramadan. Lalu apa bagianku? Bagian adalah qiraatul Quran wa shalawatu ala Nabi Muhammad SAW. Dibilang bagian adalah baca Al-Quran dan juga sholawat Nabi. Ayo semuanya kita giat lagi, kita buka mata hati kita. Yang kurang baik kita perbaiki, karena belum tentu kita ketemu dengan Ramadan. Belum tentu. Tadi pagi ada tetangga saya meninggal dunia, nggak ketemu dengan bulan Ramadan. 2 hari yang lalu juga ada tetangga yang meninggal dunia, nggak ketemu dengan Ramadan. Besok kita belum ada jamin buat kita bisa hidup ketemu dengan bulan Ramadan. Akhirnya sebagai penutup, mari sama-sama kita buka mata hati kita semua, perbaiki hubungan kita dengan sama manusia, bersihkan hati sesuai dengan pesan Rasul di bulan Sya'ban ini. Tahhiru qulubakum ahsinu niyyatakum, bersihkan hati kita daripada penyakit hati. Ahsinu niyyatakum, baguskan niat kamu, karena nanti kamu akan tertata dan terbiasa ibadah di bulan Ramadan. Jelas ya Pak ya, kayak gitu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya buat saya pribadi dan juga buat semua yang ada di sini. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur dalam doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita dimudahkan segala urusan kita. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang banyak dan barokah. Rezeki yang kencang banget. Kalau yang rezeki yang kencang banget, gak apa-apa Bu, amin aja, insyaallah kabul ya. Kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua ditutup akhir hayat kita husnul khatimah bi hadhihi niyatil madhkur wa ila hadratir rasul. Nas'alullah ya rabbana anna Allah yad'u 'alaina bil khairat wa kullu al-'arifin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim
alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya tutup, saya sering kemari khutbah Jumat, ya kan? Sering ada di ceramah Ramadan. Sebelum saya tutup, kepada seluruh pengurus masjid, bapak semua jamaah, apabila saya ada salah kata, salah ucap, salah tingkah laku, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Anak saya akan sama-sama kita akan menjalani bulan Ramadan, hati kita suci dan bersih. Kalau ada salah kata, salah ucap, salah tingkah, ada yang tidak berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz, luar biasa.